Pernahkah Anda bertanya-tanya berapa banyak hal yang kita simpan di dalam hati tanpa menyadarinya? Luka lama, kata-kata menyakitkan, situasi yang meninggalkan bekas. Semua ini, jika tidak diserahkan kepada Tuhan, dapat berubah menjadi kepahitan. Dan apakah kepahitan itu? Kepahitan itu seperti akar tersembunyi yang tumbuh diam-diam, mencekik sukacita, mencuri kedamaian, dan bahkan menjauhkan iman kita dari kesederhanaan yang Yesus panggil untuk kita jalani. Mungkin Anda mendengar kata-kata ini dan mengingat sesuatu yang masih membebani Anda. Itu bisa berupa kekecewaan dengan seseorang yang Anda cintai, ketidakadilan yang diderita, pengampunan yang tidak pernah diberikan, atau bahkan frustrasi dengan diri sendiri. Sebenarnya, kita semua, pada suatu saat, mengalami situasi yang meninggalkan luka yang dalam. Namun pertanyaan besarnya adalah, apa yang kita lakukan ketika hati kita tidak lagi sanggup menanggung semuanya? Firman Tuhan mengingatkan kita, dalam Markus 10, ayat 14, bahwa kerajaan Allah adalah milik mereka yang menjadi seperti anak kecil. Dan apa yang dilakukan seorang anak ketika terluka? Mereka berlari ke pelukan ayah atau ibunya. Demikian pula, Yesus mengundang kita untuk berlari ke pelukan Tuhan dan menyerahkan segala sesuatu yang membebani kita kepadanya. Namun, ada rahasia rohani di sini. Kita hanya mengalami kesembuhan sejati ketika kita membiarkan Tuhan menggerakkan apa yang tersembunyi. Hal ini bisa terasa tidak nyaman, karena itu berarti melihat ke dalam diri kita sendiri, mengakui rasa sakit yang telah kita hindari, dan memberi ruang bagi Roh Kudus untuk mengubah kita. Namun, di tempat berserah inilah kasih karunia bekerja. Seringkali, kita mencoba menjalani hidup dengan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Kita tersenyum, menjalani rutinitas sehari-hari, tetapi jauh di lubuk hati, ada simpul yang masih mencengkeram jiwa kita. Namun, Tuhan tidak memanggil kita untuk hidup setengah hati. Dia ingin memulihkan sepenuhnya, mencabut setiap akar pahit, dan mengisi hati kita dengan kedamaian sejati. Renungkanlah, apa gunanya mencoba menanggung semuanya sendirian ketika Yang Maha Kuasa siap memelihara Anda? Amsal 3, 5 dan 6 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Tepat sekali, percaya berarti melepaskan keinginan untuk mengendalikan, membiarkan Tuhan mengurus apa yang berada di luar jangkauan kita. Mungkin saat ini Anda berpikir, tapi saya tidak bisa melupakan apa yang mereka lakukan kepada saya. Saya tidak tahu bagaimana cara memaafkan. Dan memang benar, seringkali memaafkan adalah sesuatu yang tidak dapat kita lakukan secara manusiawi. Namun, itulah mengapa kita perlu meminta pertolongan Tuhan. Dia tidak mengharuskan Anda melakukannya sendirian. Dia hanya meminta Anda untuk membuka hati dan membiarkan Roh Kudus bekerja. Ketika Anda berkata, "Tuhan, saya tidak tahu bagaimana cara mengampuni, tetapi saya memilih untuk menyerahkan rasa sakit ini ke dalam tangan MU," sesuatu yang supernatural mulai terjadi. Beban yang tampaknya mustahil ditanggung mulai terangkat. Sedikit demi sedikit, Anda merasakan kedamaian yang melampaui segala akal menguasai hati Anda. Hari ini, Tuhan memanggil Anda untuk mengambil langkah ini. Tidak mudah mengenali area-area di mana kepahitan dan luka masih ada, tetapi penting bagi Anda untuk mengalami hidup yang baru. Penyembuhan sejati dimulai ketika Anda membiarkan diri Anda rentan di hadapan Tuhan. Jangan takut untuk membuka hati Anda, karena Dia datang bukan untuk menghakimi Anda, melainkan untuk memulihkan Anda. Ingat, dalam kitab Keluaran, pasal 14, ayat 14, dikatakan bahwa Tuhan akan berperang untukmu, diamlah. Apa yang ditunjukkan hal ini kepada kita? Bahwa pertempuran yang tidak dapat Anda menangkan sendirian, Tuhan menangkannya untukmu. Bagian Anda adalah berserah,
percaya, dan beristirahat. Dan itulah yang akan kita lakukan dalam doa ini. Mari kita bersama-sama menghadapkan kepada Tuhan setiap kepahitan yang terpendam, setiap luka, setiap beban, dan memohon kepadanya untuk menyembuhkan kita dengan damai sejahteranya. Namun sebelum kita melanjutkan, saya ingin mengundang Anda untuk bergabung dalam rantai iman ini. Jika momen ini menyentuh hati Anda, berlanggananlah kanal ini, sukai video ini, tinggalkan komentar dengan permohonan doa Anda, dan bagikan dengan seseorang yang Anda kasihi. Dengan demikian, firman Tuhan dapat menjangkau lebih banyak jiwa yang membutuhkan kesembuhan dan pengharapan. Terkadang kita yakin telah mengatasi rasa sakit tertentu dari masa lalu, tetapi yang dibutuhkan hanyalah situasi tak terduga, kata-kata yang tak dipikirkan, gestur yang mengingatkan kita pada sesuatu yang pernah kita alami, atau bahkan diamnya seseorang, agar kita menyadari bahwa masih ada sesuatu yang belum terselesaikan di dalam diri kita. Kepahitan bagaikan akar yang tersembunyi jauh di dalam jiwa. Ia tak mudah terlihat oleh orang luar, tetapi terus tumbuh, menciptakan konsekuensi diam-diam yang perlahan meracuni emosi, pikiran, dan tak terelakkan hubungan kita. Inilah bahaya kepahitan. Ia tak hanya menyakiti orang yang menanggungnya, tetapi juga menyebarkan dampaknya kepada semua orang yang dekat dengan kita. Itulah sebabnya Yesus mengundang kita untuk menyerahkan segalanya kepadanya, karena hanya kasih-Nya yang mampu menyembuhkan sepenuhnya apa yang telah gagal dihapuskan oleh waktu. Renungkan sejenak, berapa banyak kesempatan yang telah hilang karena luka lama tak terobati? Berapa banyak momen bahagia yang teredam oleh kenangan yang masih membekas? Berapa banyak persahabatan dan hubungan yang bisa dipertahankan jika hati kita tak dikuasai rasa sakit? Ketika kita tak mengobati luka-luka ini, kita akhirnya membiarkan masa lalu mengendalikan masa kini dan mencuri masa depan. Kita hidup terperangkap dalam siklus kebencian, seolah-olah kita terbelenggu pada sesuatu yang telah berlalu, tetapi masih menentukan bagaimana kita merasa dan bereaksi. Dan pada titik inilah kasih karunia Tuhan menjelma menjadi obat mujarab, membawa kesempatan untuk awal baru yang sejati. Rasul Paulus mengingatkan kita dalam Efesus 4, ayat 31 dan 32, buanglah segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah, beserta segala bentuk kejahatan. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kata-kata ini beresonansi dengan panggilan yang mendalam untuk pembebasan. Paulus tidak hanya mengatakan untuk mengendalikan kepahitan, tetapi untuk menyingkirkannya sepenuhnya. Ini berarti kita tidak boleh menyimpan sisa-sisa atau kenangan kecil yang tersimpan di dalam hati kita. Perintahnya jelas, lepaskan, serahkan, biarkan Kristus mencabut apapun yang membuat kita terjebak dalam rasa sakit. Mengampuni bukan berarti membenarkan kesalahan atau membenarkan apa yang terjadi. Pengampunan adalah pilihan sadar untuk tidak membiarkan rasa sakit itu terus menguasai hati kita. Ini adalah keputusan untuk mengatakan, ini tidak akan lagi mengendalikan hidupku. Namun mungkin Anda bertanya-tanya, bagaimana saya bisa memaafkan jika masih begitu menyakitkan? Bagaimana saya bisa melepaskan jika kenangan itu selalu muncul kembali? Sebenarnya, kita tidak bisa melakukannya sendiri. Kekuatan manusiawi kita habis ketika luka terlalu dalam. Namun, disitulah kuasa Tuhan berperan. Dia tidak meminta kita melakukan sesuatu tanpa terlebih dahulu memberi kita kemampuan untuk melakukannya. Pengampunan sejati tidak lahir semata-mata dari kehendak kita, melainkan dari karya Roh Kudus di dalam diri kita. Dialah yang memberi kita keberanian untuk melepaskan apa yang menyakitkan. Dialah yang memampukan kita untuk menatap ke depan dengan harapan, alih-alih menoleh ke belakang dengan kepahitan. Kesembuhan tidak terjadi dalam semalam, tetapi dengan setiap doa yang tulus, setiap air mata yang dipanjatkan di altar, setiap langkah iman,
beban terangkat, akar tercabut, dan hati dipulihkan. Yesus tahu persis di mana letak rasa sakitnya, dan itulah sebabnya dia sendiri berkata dalam Matius 11, ayat 28, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberi kelegaan kepadamu." Dia tahu beratnya kepahitan, tetapi dia juga memiliki kuasa untuk mengangkatnya dan menggantinya dengan damai sejahtera. Hari ini, Anda mungkin merasa menyimpan luka lama, kata-kata kasar yang membekas di jiwa, penolakan, pengkhianatan, atau kekecewaan yang masih menyakitkan. Seringkali, kenangan ini tersembunyi, bagaikan bayangan bisu yang mencuri sukacita dan kedamaian dari hati Anda. Namun, Tuhan memanggil Anda untuk merdeka. Dia ingin mencabut dari hati Anda semua kepahitan, luka, dan kesedihan yang mengikat Anda pada masa lalu, menggantikannya dengan damai sejahteranya yang melampaui segala akal. Bayangkan bangun di pagi hari dengan hati yang ringan, bebas dari dendam lama, merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap langkah, setiap pikiran, dan setiap napas. Ini bukan sekadar harapan, ini adalah janji yang Tuhan tawarkan kepada kita semua yang berserah diri kepadanya. Alkitab mengingatkan kita dalam Roma 12, ayat September 12, "Hendaklah kasih itu tulus ikhlas. Bencilah yang jahat, berpeganglah pada yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Hormatilah satu sama lain di atas dirimu sendiri. Jangan pernah menyerah. Hendaklah kamu berkobar-kobar dalam roh, layani Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesengsaraan, dan tetaplah berdoa." Inilah cara hidup bebas dari kepahitan, hidup dalam ketulusan kasih, dalam penyerahan diri setiap hari kepada Tuhan, dan dalam kepercayaan bahwa Dia mengubah rasa sakit menjadi berkat, luka menjadi pembelajaran, penderitaan menjadi kemenangan. Setiap tindakan pengampunan, setiap doa yang tulus, setiap langkah iman melemahkan belenggu kebencian dan menguatkan hati. Sekalipun ingatan mencoba kembali, sekalipun pikiran marah atau sedih muncul, Anda dapat memilih untuk menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Dia memberi kita kekuatan untuk membebaskan mereka yang telah menyakiti kita, sekalipun keadilan manusia belum ditegakkan. Dia memampukan kita untuk memberkati mereka yang mengutuk kita, untuk membalas dengan kebaikan kepada mereka yang menyakiti kita, dan untuk mengasihi bahkan mereka yang tidak pantas menerimanya. Ini bukanlah kekuatan manusia. Ini adalah anugerah supernatural yang memungkinkan kita hidup dalam kebebasan. Dengan setiap keputusan untuk mengampuni, dengan setiap penyerahan diri yang tulus atas rasa sakit kita, Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, mengubah apa yang pernah memenjarakan kita menjadi kesaksian hidup akan kuasa Tuhan. Hari ini, buatlah pilihan untuk melepaskan pengampunan. Serahkan kepada Tuhan semua dendam yang masih bersemayam di hatimu. Mohonlah Dia untuk menyembuhkan setiap luka, memulihkan setiap bagian yang rusak, dan mengisi hidupmu dengan kasih, sukacita, dan kedamaian. Biarkan terangnya menerangi tempat-tempat tergelap dalam jiwamu. Dan ketika kamu merasa takut, sedih, atau marah, ingatlah, Tuhan menyertaimu, dan Dia lebih besar daripada segala rasa sakit. Jika doa ini menyentuh hati Anda, bagikan dengan orang lain agar mereka juga dapat merasakan kesembuhan ini. Berlangganan kanal ini, sukai, beri komentar, dan bagikan pengalaman Anda. Semoga damai Tuhan memenuhi hati Anda dan mengubah hidup Anda hari ini dan selamanya.